سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-6, Isar, kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, di kisahnya yang nomor ke-7. Kisah kepala kambing yang diberikan oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu lalu kembali lagi kepada pemberinya. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang memberi hadiah kepala kambing kepada temannya. Temannya yang menerima itu berpikir, tampaknya temanku Fulan lebih memerlukannya daripada aku, karena keluarganya banyak. Ia memberikan kepala kambing itu kepada temannya. Temannya itu juga berpikiran sama, bahwa temannya yang lain lebih memerlukan. Maka ia memberikan kepala kambing itu ke rumah sebelahnya. Demikianlah pikiran setiap sahabat yang menerima kepala kambing itu, sehingga kepala kambing itu telah berkeliling ke 7 rumah, sampai akhirnya kembali ke rumah sahabat yang pertama. Dari kitab Durrul Mansur. Faidah dari kisah ini kita dapat mengetahui bahwa keadaan para sahabat radhiyallahu anhum pada umumnya dalam kekurangan, tetapi mereka lebih mementingkan keperluan orang lain daripada keperluannya sendiri. Kisah yang nomor 8. Kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengajak istrinya menolong orang yang akan melahirkan. Pada waktu Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ia sering meronda pada malam hari untuk menjaga kota. Pada suatu malam, saat ia meronda, ia melewati tanah lapang. Ia melihat ada sebuah kemah yang terbuat dari bulu unta yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika mendekatinya, ia menjumpai seorang lelaki yang sedang duduk di depan kemah dan terdengar suara rintihan seseorang dari dalam kemah. Setelah memberi salam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk di dekat lelaki itu sambil bertanya, "Siapakah kamu?" Lelaki itu menjawab, "Saya seorang musafir. Saya penduduk pendusunan. Saya datang untuk meminta bantuan keperluan saya kepada Amirul Mukminin." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa terdengar suara rintihan dari dalam?" Lelaki itu menjawab, "Silakan pergi dan urus saja pekerjaanmu sendiri." Setengah memaksa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Mengapa seperti terdengar suara orang kesakitan?" Lelaki itu terpaksa menjawab bahwa istrinya hampir melahirkan dan sedang dalam kesakitan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah ada wanita lain yang membantunya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera kembali ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, "Ada pekerjaan berpahala besar untukmu." Istrinya bertanya, "Pekerjaan apa itu?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Istri seorang dari pedusunan sedang kesakitan karena hampir melahirkan dan dia sendirian." Istrinya langsung menjawab, "Ya, jika itu membuat engkau ridho, aku selalu siap." Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha adalah putri bungsu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia tidak bersedia? Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruhnya agar segera mempersiapkan keperluan untuk melahirkan seperti minyak, ketel, dan sebagainya. Juga dibawa serta minyak samin, gandum, dan sebuah panci. Lalu mereka pergi. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan di belakang. Setiba di sana, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha segera masuk ke dalam kemah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera menyalakan tungku, kemudian memasukkan biji-biji gandum ke panci. Setelah persalinan selesai, dari dalam Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha berteriak,
Amirul Mukminin, berilah kabar gembira kepada saudaramu dengan kelahiran anak laki-laki. Ketika mendengar ucapan Amirul Mukminin, lelaki pemilik kemah itu ketakutan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tidak perlu takut." Lalu ia meletakkan panci masakan tadi di dekat kemah dan berkata kepada istrinya, "Berilah makan wanita itu." Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha memberi makan ibu yang baru melahirkan tadi. Setelah itu, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha mengeluarkan panci yang berisi makanan untuk suami wanita itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki itu, "Ambillah, kamu juga harus makan, karena sepanjang malam kamu berjaga." Setelah semuanya selesai, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan istrinya pulang ke rumah. Sebelum pulang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki itu, "Datanglah kepadaku esok, ada sesuatu yang akan aku berikan untukmu dari kitab Ansar." Faidah, adakah seorang raja, pemimpin, atau orang kaya pada zaman ini yang memperdulikan keperluan orang miskin atau membantu musafir dengan mengajak istrinya malam hari memasuki padang Sahara atau perkampungan untuk membantu orang miskin, apalagi dengan tangannya sendiri mau memasakkan makanan untuk mereka? Jangankan orang kaya, adakah ahli agama yang mau melakukannya? Inilah yang harus kita renungkan. Kita selalu menyebut namanya, kita selalu berharap mendapat keberkahannya, namun adakah kita beramal seperti amalannya? Masya Allah, sungguh luar biasa akhlak para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya dalam kisah ini sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga istrinya yang merupakan cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa